Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Di depan saya ini ada motor Jupiter Z yang nggak mau digas Kang Bro ya. Nah ini sudah di on kan gini ya. Hidup sih hidup tapi nggak mau digas. Ini saya starter kaki aja. Nah hidup ya. Tapi digas gini mati dia. Nah mati. Starter lagi hidup. Ya. Digas lagi. Nah mati ya. Jadi biasa permasalahan seperti ini tuh permasalahan terjadi pada bagian full pump yang sering ya. Ini sudah saya siapkan tekanan. Terus kita coba cek ya. Biasanya itu full pump. Tapi ya bisa juga di sensor-sensor di bagian throttle. Namun kalau di sensor pada bagian throttle itu rusaknya itu langsamnya nggak stabil atau gimana gitu ya. Gasnya naik turun kayak gitu. Kalau ini kan baru awal aja ya, ini awalan ini nggak dia nggak bisa digas. Oke ya, saya akan coba pasang si ininya dulu ya, saya skip dulu. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya pasang tekanannya. Coba saya nyalakan ya. Nah, langsung turun ya, ngek 10 langsung turun. Nah, sebenarnya terkadang teman-teman kan menilai seperti ini tuh tekanannya lemah ya, tekanan yang seperti ini itu lemah. Misalkan biasa saya juga pernah lihat di YouTube ya, dilihat di YouTube itu harus 3 bar atau 42 PSI di sini ya. Ketika tekanan itu tidak nyampe di 42 PSI, misalkan di 20, terus dia turun lagi ya, itu langsung divonis bahwa tekanannya lemah. Sebenarnya yang tekanan lemah semestinya itu bukan seperti itu ya, itu juga biasanya termasuk tekanan lemah. Kayak ini tadi ya, 10 langsung turun itu biasanya tekanannya lemah, biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya itu bukan tekanan yang lemah, itu ciri-ciri aja tekanan lemah seperti itu. Tapi fix tekanan lemahnya itu enggak seperti itu. Fixnya itu ketika motor sudah dinyalakan, dipasang seperti ini terus dinyalakan, tekanannya tidak sampai di 3 bar atau 42 PSI. Cuman misalkan nyala tapi di angka 10 atau 20, itu berarti tekanan lemah. Kondisi ngecek tekanan yang semestinya itu saat motor dihidupkan. Ya. Kalau di posisi mati cuman di kontak-kontak, itu cuman ciri-ciri aja, ciri-ciri tekanan lemah kayak gini ya. Ini ciri-ciri tekanan lemah. Nah, coba saya nyalakan. Kalau memang motor ini tekanannya lemah, biasanya itu dia nggak mau di 42 PSI, atau terkadang itu nggak mau hidup sama sekali ketika dipasang kayak gini. Ini tadi kan mau hidup ya sebelum dipasang ini. Coba saya pasang ini terus saya nyalakan. Nah, nggak mau hidup Kang Bro, nggak mau hidup sama sekali malam ini. Padahal ketika saya nggak pasang ininya itu hidup ya. Nah ini nggak mau hidup ya. Nah mau hidup. Nah ini pas mau hidup ya, ini nggak saya gas, takutnya malah mati nanti. Ini tekanannya cuma di sini di bawah 20 PSI ya. Nah kalau sudah fix motor dihidupkan tapi tekanannya di sini, ini berarti memang sudah pasti full pumpnya lemah ya. Saya matikan. Coba saya nyalakan lagi. Nah, ini di angka tidak sampai di 20 PSI ya. Coba saya gas. Ini sedikit mau digas sedikit tapi nggak mau naik lagi, mati. Kalau saya paksa mati. Ini saya gas pelan-pelan Kang Bro. Mudah-mudahan dia mau naik. Oke. Sudah saya geber dengan gas tinggi, dia tetap di 20 PSI. Berarti full pumpnya ini lemah. Tadi kan sebelum saya geber tadi, maksudnya sebelum saya pasang ini kan dia nggak mau digas ya. Setelah saya pasang ini, saya coba tarik gasnya pelan-pelan. Saat tadi saya digasnya langsung mati ya. Saya coba tarik pelan-pelan, saya urut dulu biar
full pumpnya tidak kaget ya. Tadi sempat mau nyala terus sampai di 20 PSI, nggak mau naik lagi. Nah ini sudah menandakan kalau si full pump atau rotaknya itu lemah ya. Nah, full pump atau rotak yang lemah itu bisa karena memang komponen magnet atau tembaganya di dalam itu sudah lemah, bisa, ataupun sil-sil pada di dalam itu sudah bocor, kurang rapat, itu bisa mengurangi tekanan ya. Nanti saya bikinkan videonya Kang Bro, rotak yang isi rotak aja ya, biar kita paham maksudnya. Kenapa saya mau bikin kayak gitu, biar kalau kita paham fungsi-fungsinya, insya Allah memperbaiki motor itu lebih mudah. Nah ini rotak Jupiter Z1 yang generasi pertama itu seperti ini, 2 pin di samping bersebelah. Kalau Jupiter Z yang seri ini dia sudah sama dengan Honda Beat atau Vario, bisa menggunakan rotaknya Vario. Nah ini yang model lama, nanti saya akan belah di sini. Di video yang satunya aja ya saya bikinkan. Nanti isinya gimana, ngakali supaya rotak itu tetap kuat tegangannya itu gimana. Karena rotak ini juga bisa di up ya. Misalkan standarnya di 42 PSI, kita bisa naikkan sampai ke 50 PSI itu bisa. Oke, kapan-kapan nanti saya bikinkan. Nah ini contoh yang lemah. Nah saya contohin di sana ada motor Beat ya. Cara motor Beat itu motor normal. Nanti saya lihatin ya, rotaknya itu lemah apa enggak. Oke Kang Bro ya, ini rotaknya udah Beat, ini sudah saya buka, ditutupnya aja. Motornya ini normal ya, saya nyalakan dulu. Nah, motornya ini normal, nggak ada masalah. Oke, motornya ini normal. Saya mau ngecek ya, rotaknya ini hambatan atau tekanannya. Ini motor normal ya. Saya cabut di sini. Saya akan coba pasang. Oke ya, ini ya Kang Bro. Coba saya kontak on, tekanannya itu berapa. Nah sampai di 10 ya. Coba ini saya matikan, tapi dia nggak langsung balik turun, dia bertahan. Coba naikkan lagi, on lagi di angka 15. Coba naikkan lagi, mau enggak? Ah nggak mau ya. Coba naikkan lagi, mau enggak? Nggak mau, dia bertahan di sini. Tapi dia nggak turun ya, nggak turun. Kalau tadi kan yang motor Jupiter 10 dia langsung drop, 10 drop ya. Coba nyalakan, saya akan coba nyalakan. Nah ini tekanannya mulai naik ya. Coba saya gas. Nah, oke ya, ini di angka 20, tapi motornya normal ya. Di angka 20 aja, tapi motornya normal. Ya, standarnya itu kan di angka 40 ya. Ini saya matikan, tapi dia tetap jarumnya di angka 20. Ya, standarnya itu kan di angka 42 PSI atau di 3 bar ya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan full pump walaupun lemah itu belum tentu motor itu mogok atau nggak mau digas ya, walaupun tekanannya lemah. Ini menandakan kalau motor ini kan tekanan full pumpnya sudah mulai lemah ya, tapi motor masih normal. Nah ini biasanya yang kayak gini itu perangkat dari perangkat full pumpnya itu ya, magnetnya atau gulungannya itu sudah mulai lemah ya. Tapi untuk bahan bakar yang sudah masuk ke full pump, dia nggak bisa balik lagi. Atau si full pump sil-silnya itu ya, silnya rotaknya itu, dia masih bisa menyimpan bensin. Ini dari tadi tetap di sini, angka jarumnya nggak mau turun ya.
Tetap ketika masuk ke bagian sini ya, bahan bakar sudah mulai kehisap masuk ke rotak, dia nggak bisa keluar lagi ya. Yang diperlukan rotak itu seperti itu Kang Bro. Ketika dia sudah masuk, dia nggak mau keluar lagi. Nah, bukan hanya tekanan yang tinggi lalu membuat motor itu jadi lebih mantep kayak gitu, enggak. Sebenarnya sistem rotak itu kayak pentil ya pada ban. Ketika udara sudah masuk di ban ya, itu dia nggak bisa keluar lagi. Anggaplah seperti itu. Cuman bedanya rotak itu ada dua lubang, anggaplah punya dua pentil, yang satu masuk, yang satu keluar ya. Ketika yang keluar itu dihentikan ya kan, yang masuk akan nekan terus. Ketika yang masuk itu dihentikan, angin pada dalam ban itu nggak akan bisa keluar kayak gitu. Ini contoh bahan bakar yang sudah terjebak di dalam rotak, jadi dia nggak bisa keluar lagi, kesimpan kayak gini ya. Nah, jadi kalau Kang Bro motornya lemah, rotaknya itu lemah, tapi dia masih bertahan kayak gini jarumnya, itu masih layak ya, jangan diganti dulu. Rotak yang benar-benar rusak itu ketika jarum diangkat gini ya, tek gitu ya, dia nggak sampai 40 PSI, misalkan di 10, 20 dia langsung turun lagi. Ada yang tingkatan turunnya pelan-pelan, ada yang tingkatan turunnya langsung drastis kayak di Jupiter tadi. Ini maunya dia turun ketika saya cabut di sini. Nah, ini nanti langsung turun. Di sini juga akan keluar bensin nanti. Di sini nyembur dia. Karena tekanan dari si rotak itu menekan dia, sistemnya menekan. Ada bahan bakar yang menekan di selang ini. Coba saya tekan ya. Ini nanti bahan bakar biasanya itu nyembur. Saya cabut mesinnya, lihat ya. Nah, nyembur ya. Nah, terus di sini turun kayak gitu ya. Cara ngecek full pump yang masih bagus ya, walaupun tanpa ini ya, sebenarnya saya itu perlu enggak, antara perlu dengan enggak, seperti ini. Nah, kalau bikin video kalau nggak ada ini nanti dibilang wah kok serba akal-akalan ya. Saya itu alat-alat injeksi sebenarnya ada Kang Bro, cuman ya karena yang saya videokan itu belum terlalu masuk ranah dalam injeksi, jadi jarang sekali saya keluarkan yang kayak gini. Ini biar Kang Bro paham antara alat injeksi itu tekanan kita menggunakan alat dengan enggak. Ini intinya injektor tidak membutuhkan tekanan bahan bakar yang terlalu besar, tapi tekanan yang berkala dan tidak mudah drop. Jupiter mempunyai tekanan 20 PSI yang mudah drop. Ketika gas digeber atau gas diturunkan, tekanan akan turun seketika. Dan Beat mempunyai tekanan yang sama di 20 PSI. Namun untuk Beat lebih stabil dan tidak drop. Ketika bahan bakar melewati rotak, bahan bakar akan terjebak dan tekanan akan terkunci, sehingga ketika gas dinaikkan atau diturunkan, motor tetap stabil. Meskipun standar dari pabrikan dianjurkan 42 PSI. Mungkin segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.